Om Swastiastu, selamat malam kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai temuan audit. Di sini kami terdiri dari dua anggota kelompok. Yang pertama Nikadek Galumetasari dan yang kedua Ana Agung Intan Parameswari. Jadi di sini kami akan membahas 5 sub pokok bahasan. Yang pertama mengenai sifat audit, yang kedua standar for the professional particle of internal auditing atau disingkat dengan SPPIA, dan yang ketiga pendekatan untuk mengkonstruksi temuan dan tongkat signifikansi temuan audit. Yang keempat, elemen-elemen temuan audit. Dan yang terakhir, yang kelima, mengenai catatan aktivitas audit internal tentang temuan audit. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai sifat temuan audit. Temuan audit adalah himpunan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah dan diuji selama melaksanakan tugas, audit, atau kegiatan instansi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsur yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Temuan audit bisa memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran. Misalnya, temuan-temuan tersebut dapat menggambarkan di mana yang pertama, tindakan-tindakan yang seharusnya diambil tetapi tidak dilakukan, seperti pengiriman yang dilakukan tetapi tidak ditagih. Yang kedua, tindakan-tindakan yang dilarang itu seperti pegawai yang menagih sewa dari perlengkapan perusahaan ke perusahaan kontrak pribadi untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, tindakan-tindakan tercela itu seperti membayar barang dan perlengkapan pada tarif yang diganti dengan tarif yang lebih rendah pada kontrak yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, yang keempat, sistem yang tidak memuaskan. Jadi seperti diterimanya tindak lanjut yang seragam untuk klaim asuransi yang belum diterima, padahal klaim tersebut bervariasi dalam jumlah yang signifikan. Terus yang kelima, ekspor-ekspor resiko yang harus dipertimbangkan. Meskipun temuan-temuan audit seringkali disebut sebagai kekurangan atau defisiensi, banyak organisasi audit internal merasa bahwa istilah tersebut terlalu negatif, dan standar awal kelihatan setuju dengan hal itu. Dalam kenyataannya bahwa bahkan istilah temuan dianggap terlalu negatif di beberapa tempat. Baik, selanjutnya mengenai standar for the professional practice of internal auditing atau disingkat dengan SPPIA. Definisi audit internal menurut SPPIA adalah suatu kegiatan asuransi atau konsultasi atau consulting yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi suatu organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut membantu organisasi yang bersangkutan mencapai tujuan-tujuan dengan mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola atau governance melalui pendekatan yang teratur dan sistematik. Kemudian, tujuan dari SPPIA adalah yang pertama, memberikan gambaran prinsip-prinsip dasar yang menyajikan praktik internal audit yang seharusnya. Yang kedua, menyediakan suatu kerangka kerja untuk membentuk dan meningkatkan suatu jangka acuan atau board rank, ya, dan dari nilai tambahan kegiatan internal audit. Yang ketiga, sebagai basis bagi evaluasi kinerja internal audit. Yang keempat, mempercepat perbaikan proses organisasi dan operasi. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu pendekatan untuk mengkonstruksi temuan dan tongkat signifikansi temuan audit. Dalam mengembangkan fakta-fakta dan rincian menjadi temuan audit yang signifikan dan dapat dilaporkan, memerlukan keahlian khusus berdasarkan pengalaman auditor. Karena bisa jadi suatu kesalahan fatal bagi orang awam adalah hal sepele bagi auditor. Oleh karena itu, auditor internal harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, meninjau kembali kebijakan atau keputusan dari manajemen yang bisa jadi tidak realistis.
Yang kedua, auditor internal harus mempertimbangkan kondisi, fakta, dan situasi ketika kelemahan tersebut terjadi, serta tidak mengkritik kebijakan manajemen maupun mengganti pertimbangan manajemen. Yang selanjutnya, auditor harus bertanggung jawab untuk memberikan bukti atas setiap temuan audit. Auditor internal harus tertarik pada perbaikan kinerja, tetapi kinerja tersebut tidak mutlak harus dikritik hanya karena kurang dari 100%. Selanjutnya, auditor internal harus meninjau temuan-temuan audit. Oke, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yaitu elemen-elemen temuan audit. Temuan audit harus mencakup elemen-elemen tertentu, termasuk di dalamnya latar belakang, kriteria, kondisi, penyebab, dampak, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan audit yang mencakup elemen-elemen ini, baik eksplisit maupun implisit, akan menjadi argumen yang kuat untuk dilakukannya tindakan perbaikan. Temuan tersebut akan menunjukkan bahwa tidak ada rintangan yang dibiarkan dalam menyajikan masalah dan solusinya. Pada beberapa kasus yang unik, elemen penyebab mungkin tidak tepat. Suatu masalah mungkin diakibatkan oleh kondisi tertentu. Pembaca laporan harus diberikan informasi umum yang memadai agar dapat memahami sepenuhnya alasan-alasan mengapa auditor yakin bahwa temuan-temuan tersebut harus dilaporkan. Latar belakang juga dapat mengidentifikasi orang-orang yang berperan, hubungan organisasi, bahkan tujuan dan sasaran yang menjadi perhatian. Hal tersebut harus bisa menjelaskan secara umum lingkungan yang melingkupi operasi dan situasi yang menyebabkan auditor melaporkan temuan tersebut. Adapun elemen-elemen temuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kriteria. Pengembangan temuan audit harus mencakup dua elemen penting dalam konsep kriteria. Yang pertama ada tujuan dan sasaran, yang dapat mencakup standar-standar operasi yang mencerminkan apa yang diinginkan manajemen untuk dicapai oleh operasi yang diaudit. Yang kedua ada kualitas pencapaian. Untuk menentukan seberapa layak, efisien, ekonomis, dan efektifnya suatu operasi, auditor internal harus memiliki tolak ukur. Mereka harus mengidentifikasi standar atau kriteria kinerja yang valid. Yang kedua ada kondisi. Istilah kondisi ini mengacu pada fakta-fakta yang dikumpulkan melalui observasi, pengajuan pertanyaan, analisis, verifikasi, dan investigasi yang dilakukan auditor internal. Suatu temuan bisa dianggap tidak layak apabila klien dengan valid menyatakan bahwa auditor internal tidak mendapatkan fakta dengan benar. Hal ini menjadi tidak relevan. Jadi, kondisi-kondisi tersebut harus dibahas di awal dengan orang-orang yang mengetahui fakta-fakta tersebut. Di setiap pertentangan tentang fakta-fakta harus dipecahkan sebelum temuan-temuan itu dilaporkan. Yang ketiga ada penyebab. Setiap temuan audit dapat ditelusuri penyimpangannya dari apa yang diharapkan. Masalah dapat diatasi hanya jika penyimpangan ini diidentifikasi dan penyebabnya diketahui. Menentukan penyebab merupakan latihan pemecahan masalah dan prosesnya dapat mengikuti langkah-langkah klasik berikut. Yang pertama yaitu mengumpulkan fakta-fakta, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga menjelaskan hal-hal utama dari masalah, yang keempat ada uji penyebab-penyebab yang mungkin, yang kelima yaitu tetapkan tujuan-tujuan potensi tindakan perbaikan, yang keenam yaitu bandingkan tindakan-tindakan alternatif dengan tujuan dan secara tentatif pilih yang terbaik. Yang ketujuh ada pikirkan keadaan-keadaan buruk yang dipicu oleh tindakan perbaikan yang telah dipilih. Yang kedelapan ada pertimbangan bagaimana seandainya. Yang kesembilan yaitu apakah terdapat kondisi-kondisi mitigasi. Dan yang ke-10 yaitu rekomendasikan kontrol untuk memastikan bahwa tindakan terbaik benar-benar telah dilakukan. Sebagai contoh yaitu menggambarkan penyebab kondisi yang tidak layak, misalkan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Auditor menetapkan korelasi tertentu antara kondisi-kondisi operasi meteran dan usianya. Yang keempat ada dampak. Dampak merupakan elemen yang dibutuhkan untuk meyakinkan klien dan manajemen pada tingkat lebih tinggi bahwa kondisi yang tidak diinginkan jika dibiarkan terus terjadi akan berakibat buruk dan memakan biaya yang lebih besar daripada tindakan yang dibutuhkan untuk memperbaiki masalah tersebut.
Untuk temuan-temuan keekonomisan dan efisiensi, dampak biasanya diukur dalam dolar ataupun rupiah. Dalam temuan-temuan efektivitas, dampak biasanya merupakan ketidakmampuan untuk menyelesaikan hasil akhir yang diinginkan atau diwajibkan. Yang kelima ada kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan, auditor internal jelas memiliki peluang untuk memberikan kontribusi kepada organisasi. Jika auditor internal secara konsisten menyajikan kesimpulan yang bisa menghasilkan kinerja yang baru dan tingkatan kinerja yang lebih tinggi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produksi, menghilangkan pekerjaan yang tidak dibutuhkan, mendayagunakan kekuatan teknologi, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan jasa, dan meningkatkan posisi kompetitif organisasi, maka audit internal jelas bernilai. Kesimpulan dapat menekankan pemahaman auditor atas usaha organisasi dan hubungan fungsi yang diaudit terhadap perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam ada rekomendasi atau recommendation, menggambarkan tindakan yang mungkin dipertimbangkan manajemen untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang salah dan untuk memperkuat kelemahan dalam sistem kontrol. Rekomendasi harus positif dan bersifat spesifik. Rekomendasi juga harus mengidentifikasi siapa yang akan terbaik. Lanjut ke materi kelima, yaitu catatan aktivitas audit internal tentang temuan audit. Nah, tidak setiap kelemahan yang ditemukan auditor internal harus dilaporkan. Beberapa kelemahan bersifat kecil dan tidak membutuhkan perhatian manajemen. Semua temuan audit yang bisa dilaporkan haruslah yang pertama, cukup signifikan agar dapat dilaporkan ke manajemen. Yang kedua, didokumentasikan dengan fakta, bukan opini, dan dengan bukti yang memadai, kompeten, dan relevan. Yang ketiga, secara objektif dibuat tanpa bias atau prasangka. Yang keempat, yaitu relevan dengan masalah-masalah yang ada. Dan yang kelima, yaitu cukup meyakinkan untuk memaksa dilakukannya tindakan untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang mengandung kelemahan. Karakteristik ini akan diinterpretasikan secara subjektif. Pengujiannya adalah untuk memproyeksikan bagaimana kelemahan-kelemahan tersebut akan diperhatikan oleh orang yang memiliki sifat wajar dan berhati-hati pada kondisi yang serupa. Di sini pencatatan temuan audit yaitu ditunjukkan dengan tujuan yang telah dijelaskan dan memberi ruang untuk yang pertama, mengidentifikasi organisasi yang bertanggung jawab, yang kedua, memberi nomor identifikasi untuk temuan tertentu dan suatu rujukan untuk kertas kerja pendukung. Yang ketiga, yaitu memberi pernyataan singkat mengenai kondisi. Yang keempat, yaitu mengidentifikasi kriteria standar yang ditetapkan untuk menilai kondisi. Yang kelima, menunjukkan apakah temuan tersebut merupakan pengulangan dari suatu temuan pada audit sebelumnya. Yang keenam, yaitu menyatakan arah, prosedur, atau instruksi kerja yang berkaitan dengan temuan tersebut. Yang ketujuh, yaitu meringkas pengujian audit dan jumlah kelemahan yang ditemukan. Yang kedelapan, yaitu menunjukkan penyebab mengapa terjadinya penyimpangan. Yang kesembilan, yaitu menjelaskan dampak aktual maupun potensial dari kondisi tersebut. Yang kesepuluh, yaitu menyatakan tindakan perbaikan yang diusulkan dan atau yang diambil. Yang kesebelas, yaitu mencatat pembahasan dengan karyawan klien dan mencatat tanggapan-tanggapan mereka, yaitu setuju atau tidak setuju dan sifat tindakan, jika ada yang mereka usulkan untuk diambil. Nah, laporan pencatatan temuan audit atau Record of Audit Finding atau RAF memberikan fleksibilitas karena RAF bisa diurutkan atau diurut ulang untuk memfasilitasi pelaporan formal. Laporan tersebut juga memberikan acuan untuk pembahasan karena mencakup kebanyakan informasi yang dibutuhkan dalam satu lembar untuk menjelaskan masalah. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang kami bawakan, yaitu temuan audit adalah himpunan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah dan diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsur yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Temuan audit bisa memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran.
Definisi audit internal menurut International Standard for the Professional Practice of International Auditing atau SPPIA adalah suatu kegiatan assurance dan consulting yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi suatu organisasi dalam mengembangkan fakta-fakta dan rincian menjadi temuan audit yang signifikan dan dapat dilaporkan memerlukan keahlian khusus berdasarkan pengalaman auditor. Karena bisa jadi suatu kesalahan fatal bagi orang awam adalah hal sepele bagi seorang auditor. Auditor internal bukanlah orang yang maha tahu dan mereka tidak bisa diharapkan untuk mengetahui semua hal tentang operasi yang sedang diaudit. Pengetahuan tentang temuan audit yang dapat dilaporkan merupakan masalah lain, karena auditor internal mempertentangkan kelayakan status quo. Baik, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya tutup dengan selamat malam.